Salah satu momen yang sangat saya sukai ketika berada di kota Amsterdam, saya diajak keliling toko buku bersama Pak Hasanul dan keluarganya, dan inilah pemandangan toko bukunya. Buku-bukunya banyak sekali dari berbagai macam genre. Kita lagi berada di salah satu toko buku di Amsterdam. Saya sengaja mencari buku-buku keislaman. Ini surga dunia saya. Alhamdulillah diantar oleh Pak Hasanul dengan istrinya. Saya mendapati beberapa karya Said Hussein Nasr di sini. Kemudian, Said Hussein Nasr. Kemudian siapa lagi ya? Oh, ini nih, Secrets of Divine Love. Ini buku terkenal nih. Ini bestseller nih, Pak. Ini bestseller. Saya udah baca ini. Ini buku keren banget. International bestseller. Bapak kalau sempat, ini kata-katanya puitis. Saya waktu itu beli di Gramedia. Ternyata di sini juga ada ya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan luar biasa. Powerful. Ini nih. Bapak jadi tahu kan? Siap. Secrets of Divine Love. Wih, ini buku keren banget. Alhamdulillah, Rumi. Ini sekitar 29 euro. 28 ya. Said Hussein Nasr. Kemudian ini ada Christianity. Tentang Kristen. Mungkin saya ambil ini ya. Said Hussein Nasr. Science, Inspiration, Islam. Mantap. Saya nggak bisa berhenti kalau udah jadi buku. Memang. Saya tahu kok, saya pernah seperti itu juga. Anak saya yang perempuan juga suka buku. Emang iya? Dia sering kesini. Alhamdulillah. Bersyukurlah kalau punya anak masih rajin baca, Pak. Iya. Di saat orang pada main gadget sekarang kan. Betul. Alhamdulillah. Dia juga main gadget, tapi dakwah juga lewat Instagram. Iya. Jadi dia bagus. Dengan gaya Gen Z-nya dia. Iya. Bagus itu, Pak. Ini kayaknya buku baru dah. Young Muslims Guide to the Modern World. Said Hussein Nasr. Gak apa-apa ya. Izin dulu sama bini. Ini malah pasti approve. Pasti. Kan kalau kata orang Arab, syira'ul kutub yurithul ghina. Jadi membeli buku itu bisa mewariskan kekayaan. Saya dari dulu, Pak. Jadi sejak mahasiswa kalau ada uang lebih itu beli buat buku. Dan ternyata itu real gitu loh. Saya alamin. Ya, duit itu bukannya berkurang sesaat. Bertambah terus. Iya. Ilmu. Bahkan ada guru kami itu di Al-Azhar sampai 2 lantai rumahnya isinya buku semua. Masya Allah. Dan itu jadi salah satu ulama terkaya di Mesir. Namanya Syekh Ali Jum'ah. Nah, saya ngalamin itu, Pak. Ya. Semakin banyak buku yang kita beli gitu loh. Ya. Rezeki itu semakin mengalir. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau motivasinya ya positif. Kita kan ingin, ya buku itu kalaupun nggak kita baca, diwariskan ke orang sekitar gitu kan. Jadi terima kasih banyak ini Pak Hasanul sudah mengantarkan saya ke sini. Beliau yang sudah berkenan bersama istrinya mengantarkan saya dengan istri. Tadi malam nggak bisa jemput. Ya Allah, Alhamdulillah, saya sangat senang, bener-bener Pak. Saya kalau digajak beginian nih bisa sampai sore, maghrib saya kuat ini. Saya tahu. Saya dulu pernah Saya di Gramedia. Kairo itu, di Islamic Fair Kairo. Ya. Itu saya sama istri berangkat pagi, pulang malam. Itu kita keliling nyari buku. Betul. Istri saya kan nggak suka sama dunia begitu, tapi Jadi suka saya sekarang. paksa. Ya, betul. Karena ketika dia ke mall, saya juga ke mall. Ya, ikut juga. Ikut juga kan. Ya udah, alhamdulillah. Ya Allah, senang banget. Di depan tuh ada yang toko buku bekas itu ya. Iya, nanti kita lihat juga. Lihat sana juga ya. Ini yang jelas saya udah dapat nih, paling nyari filosofi nanti di sana. Ini gak banyak orang tahu. Jadi kita itu baca buku punya skala prioritas. Karena bacaan tuh terlalu banyak, usia kita sedikit kan. Nah, ada buku-buku yang kalau saya baca itu saya cukup baca summary-nya aja. Karena bukunya udah banyak banget dibahas orang. Artinya nggak ada something new gitu loh. Ya udah, buku itu sebatas
kecuali kalau kita mau menikmati gaya bahasa penulisnya, Sampai detail. karakternya, ya. Ada buku-buku yang kita baca secara detail. Nah, kalau kita dalam Khazanah Keislaman Klasik itu, buku-buku yang dibaca, kata per kata, dianalisis, kemudian dicari apa makna terkandung yang terseok-seok ke dalam gitu, itu saya buku-buku Turos. Buku-buku Turos itu artinya buku-buku keislaman klasik. Kitab kuning. Kitab kuning. Makanya di Islam itu menariknya gini. Ada kitab-kitab kuning, dia karangan ulama, mungkin halamannya tipis banget. Tapi karena dia itu sangat mendalam, akhirnya lahir kemudian istilahnya syuruh. Syuruh itu komentar-komentar. Para ulama yang lain terkait buku itu. Nanti komentar-komentarnya ini dikasih anotasi. Jadi kitab lagi. Betul. Jadi mungkin 5 halaman, 6 halaman kitab menghasilkan puluhan kitab. Karena ada komentar-komentar Itu dari ulama. betul. Itu kita saksikan real dalam Khazanah Keislaman. Mungkin dalam tradisi intelektual agama lain gak begitu masif ya. Di Islam tuh hampir setiap disiplin ilmu punya khazanah semacam itu. Satu ulama nulis namanya matan. Matan itu teks utama. Disyarah, dikomentari. Misalnya 5 halaman. Jadi 100 halaman. Nanti komentar ini karena masih mengandung mutiara juga, disingkap lagi oleh anotasi namanya hasyiah. Lahirlah berjejer-jejer kitab. Masya Allah. Nah, saya prefer buku yang kayak begitu. Yang dibaca secara mendalam karena dia membentuk fondasi keilmuan. Ya. Adapun buku-buku yang ya dia berisikan wawasan-wawasan umum Ya. atau buku sejarah, Ya. buku yang berjilid-jilid, itu kita baca sesuai dengan ya skala prioritas kita gitu loh. Kalau bisa Ustadz, apa yang Ustadz barusan sampaikan ini, Iya. sampaikan juga nanti sedikit di Iya. jamaah kita. Betul. Walaupun jemaah kita udah senior, kita nggak tahu dari 100 orang yang hadir, mungkin 1-2 bisa mencontoh apa yang kata Ustadz. Iya, itu lebih produktif, Pak. Betul. Kadang kita juga perlu mempraktekkan teknik baca cepat ya di buku-buku tertentu. Ada buku 1 hari mungkin saya udah selesai. Kenapa saya anggap selesai? Karena ide pokoknya udah saya ambil. Ya. Kemudian kutipan-kutipan pentingnya udah saya serap. Ya. Kemudian sisa-sisanya itu ya pengulangan-pengulangan. Kan gini, orang tuh bikin buku, dia itu kan pasti ada roots-nya, ada akarnya dari buku yang lain. Ya. Artinya kalau kita udah banyak membaca, harusnya gini, orang kalau udah rajin baca, harusnya dia semakin cepat menghafal kitab. Betul. Saya misalnya baca ini nih, baca Hizbun Nasr, bicara tentang Young Muslim Sky to the Modern World. Sebagian mungkin kita udah kenal, udah dapat, ngapain dibaca. Juga kalau kita ingin improve English skill gitu ya, itu beda lagi. Sama gaya bahasa. Gaya bahasa, ya kan. Ya. Jadi dalam sehari itu Anda bisa menghatamkan 5 buku, 6 buku, tapi mungkin ada 1-2 buku yang dibaca dari awal sampai akhir. Apa manfaatnya? Dengan cara begitu, hidup kita yang singkat itu bisa dimanfaatkan untuk merekam banyak pengetahuan. Masya Allah. Apalagi ketika orang nulis buku itu kan ada bertahun-tahun, Pak. Ya. Misalnya nulis buku dia sampai 3 tahun. Ya. Terus dia kasih summary-nya. Ya. Artinya itu meringkas hidup kita 3 tahun loh. Betul. Ya kan? Kita dapat manfaat tanpa harus berlelah gitu loh. Oke. Itu artinya itulah maksud dari ungkapan bahwa membaca itu bisa menghidupkan kita buat kehidupan kita lebih panjang. Ya. Karena itu tadi ada orang mendapatkan pengalaman ini selama 5 tahun. Ya. Dan dia berjibaku dengan segala bentuk kepahitan hidup ya kan. Dia kasih ringkasannya. Nih, the summary is gini. Ya udah, ambil. Ya. Gak usah skeptis lagi gitu loh. Sahabat tadi. Menarik kan? Sangat menarik sekali. Iya. Tadi saya dengar juga di Instagram Ustadz, Ustadz membahas sedikit tentang ChatGPT. Ya. Dengan adanya teknologi saat ini, ChatGPT, AI, things, orang tuh bisa membaca satu buku itu cuma hanya menuliskan ChatGPT, Iya, apa iya. ringkasan, apa Iya, resume, iya. apa detailnya. Iya, Langsung tuh. itu sebetulnya itu plus minus ya. Sisi plusnya itu tadi seperti yang saya bilang, dia bisa mengefisiensi kehidupan kita. Ya. Kita nggak usah lama-lama baca kitab. Tapi sisi minusnya itu jadi pelampiasan orang-orang yang malas Ya. membaca. Ya. Nah kalau bagi saya tetap aja kenikmatan membaca itu nggak bisa tergantikan dengan digitalisasi itu ya. Saya punya Kindle, kadang punya PDF banyak. Ya. Waktunya pergi ke toko buku, tetap saya beli. Ya. Beda. Beda. Ada Sense-nya itu beda. sense-nya beda. Serius, itu sense-nya beda. Jadi dari mulai saya mencium Mencium aroma buku. Iya, betul. Ya.
berkomentar dan lain-lain. Alhamdulillah. Apa, Be? Oke, alhamdulillah saya mendapatkan 3 buku yang saya cari. Satu bukunya Syed Hussein Nasr, Science and Civilization in Islam. Syed Hussein Nasr ini salah seorang intelektual ternama asal Iran ya. Tapi dia lama tinggal di barat. Buku-bukunya cukup banyak. Dia salah seorang penulis produktif. Ya sebenarnya dia secara teologi sih mazhabnya Syiah ya. Tapi ya sebagai kaum terdidik kita tidak menolak kebenaran hatta dari orang yang berbeda mazhab dengan kita. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami di Al-Azhar. Kedua juga bukunya Syed Hussein Nasr. Ini judulnya Ideals and Realities of Islam. Kemudian yang ketiga ada Young Muslims Guide to the Modern World. Alhamdulillah. Di hari selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Belgia, dan di sana kami berjumpa dengan orang-orang yang tidak kalah ramah. Di setiap negeri yang saya kunjungi, saya selalu berusaha untuk mencari buku. Ya, buku-buku di sini memang harganya cukup mahal dibandingkan dengan Kairo. Tapi yang lebih mahal dari itu adalah isi buku itu sendiri tentunya. Dan percayalah bahwa membeli buku itu tidak akan pernah membuat harta kita berkurang. Dia hanya berkurang sesaat, tapi sesungguhnya dia menjadikan harta kita berlipat-lipat.